Makasih Pak. Iya Pak, amin. Ditunggu kabar baiknya Pak ya. Mari. Gini amat ya, so banget ya dapat kerja. Gimana lulusan SMK ya? Mirsa, Sekolah Menengah Kejuruan. Tuh singkatan dari SMK tuh. Ini tuh adalah pendidikan tingkat menengah yang ditempuh agar siswa tuh terampil alias siap dalam bekerja. Tapi kalau misalnya ngelihat data dari Badan Pusat Statistik, SMK tuh artinya susah dapat pekerjaan. Yuk kita bermain dengan data dari BPS. Per Agustus tahun lalu jumlah pengangguran di Indonesia itu ada 8,4 juta orang. Atau 5,8% dari jumlah angkatan kerja yang ada, yaitu 135,5 juta orang. Di dalamnya, pengangguran paling banyak disumbangkan oleh lulusan dari SMK. Benarkah? Kita cek datanya. Nah, pemirsa, survei Angkatan Kerja Nasional BPS menguak fakta bahwa betul adanya lulusan SMK yang seharusnya menjadi lumbung padat karya, malah menjadi lumbung padat pengangguran. Nih, cek aja nih grafisnya nih. SMK itu menyumbang angka paling banyak, itu bisa sampai di atas 9%. Melampaui lulusan SMA, diploma, universitas, bahkan SD. Pemirsa, padahal saat ini referensi masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan anaknya paling tinggi itu adalah di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini porsinya hampir setengah dari 1.520 responden dari survei yang sudah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari data ini nih, berarti tergambar begitu besarnya harapan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan, meskipun sulit mendapatkan pekerjaan. Adik-adik yang sedang bersekolah di SMK tetap semangat belajarnya dan juga tentunya tekun dan harus dari hati. Ingat, niat yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Menyediakan lapangan pekerjaan adalah tugas dari pemerintah. Evaluasi kurikulum itu tugas dari Kementerian Pendidikan. Untuk lapangan pekerjaan itu ada di bawah Kementerian Perekonomian dan juga Kemenko PMK. So, tetap semangat belajar. Elgin Fridianto, Heri Ardi, Business Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Alumni Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK ini tercatat menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran Republik Indonesia saudara. Padahal banyak orang tua yang memilih SMK jadi lanjutan SMP karena menganggap akan lebih cepat kerja. Tapi ternyata faktanya di lapangan berbeda. Apa yang perlu kita ubah kurikulumnya? Ataukah juga bagaimana regulator punya tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan bagi alumni SMK? Telah bergabung bersama kita malam ini untuk membahasnya. Ada Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Afriansyah. Malam, terima kasih telah bergabung lagi. Dan sudah bergabung juga Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak Masister. Ya, dan melalui Zoom sudah tersambung juga bersama kita Bu Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dirjen Diksi. Selamat malam Bu Kiki. Selamat malam, Mbak. Oke, saya langsung ke fakta dulu kalau begitu ke Pak Anton. Pak Anton, dari tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di RI. Apakah memang SDM SMK tidak sesuai kebutuhan dari dunia usaha ataupun industri? Saya kira begini, data itu barangkali perlu dicek juga ya, karena apakah persentase daripada tamatan itu 9% menganggur atau dari total pengangguran, saya tidak tahu ya, tapi itu perlu nanti Bu Kiki yang bisa klarifikasi. Tetapi begini, kalau konsep SMK saya kira sudah paling benar, karena buktinya kita lihat tetangga saja Malaysia. Malaysia itu mengkopi sistem Jerman, tentunya Pak Mahathir dia melihat ya, mengevaluasi beberapa sistem beberapa negara. Di sana 80% tamatan SMP masuk SMK. Dan hampir 90% tamatan SMK semua bekerja, sisa bukan tidak dapat pekerjaan, mau meneruskan sekolah atau mau entrepreneur. Nah, kenapa di sana bisa, di sini tidak? Nah, kekurangan kita adalah tentunya kalau kita bicara vokasi, dua pilar utama itu pendidikan dan pelatihan, dan pilar kedua adalah DUDI, yaitu sektor industri. Sebenarnya bukan industri karena ada juga di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain ya. Tapi kita bilang saja DUDI atau industri supaya gampang. Nah, ini harus saling mendukung. Jadi tidak bisa SMK jalan sendiri, perusahaan atau katakan DUDI mengeluh tidak ada ini. Nah,
keuntungan kalau kita lihat Jerman lah yang paling ideal ya. Vokasi dijadikan ekonomi strategik. Jadi bukan hanya semata-mata CSR, tapi ekonomi strategik, sehingga walaupun dengan segala banyak krisis, Jerman kan tetap survive. Karena apa? Dia punya tenaga-tenaga terampil yang hebat, dan di sana karena mereka, saya pernah lihat di majalah Der Spiegel mengatakan, orang muda yang tidak punya pekerjaan itu menjadi the dangerous species in the world. Jadi untuk menghindari itu, lantas diberi kompetensi. Nah, sinilah peranan negara, memberikan kompetensi yang paling minimal agar orang muda itu bisa bekerja. Tentunya sistem ini perlu kita diskusikan bersama dunia usaha dan pendidikan dan tentunya pelatihan. Dan yang lebih menarik di Jerman, Pak Wamen, pendidikan dan pelatihan itu menyatu satu sistem. Yaitu kalau ada kompetensi yang tidak lagi disiapkan oleh dunia industri untuk diberi pemagangan, tetapi masih dibutuhkan, masuk BLK. Jadi ini sudah menjadi satu, tetapi jangan lupa di Jerman ada yang namanya BIBB. Komite Nasional yang sangat powerful dan dia membuat kebijakan, policy dan lain-lain, mengevaluasi pelaksana, yaitu di sana Kadin, IHK, harus melaksanakan itu. Jadi tidak ada improvisasi. Dia harus ada kompetensi yang paling minimal dipunyai oleh si calon. Sistemnya jelas begitu ya, dan itu yang belum dibangun di Indonesia. Nah ini ekosistem ini yang kita bersama harus bangun ya. Baik. Sebelum saya nanti ke Pak Friansa dan juga memperpanjang ke Pak Anton, Bu Kiki, dengan adanya fakta ini lagi Bu, kalau kita lihat data BPS selalu menunjukkan SMK menyumbang angka pengangguran yang tinggi. Apakah di sini apa yang dievaluasi oleh Kemendikbud, lalu kemudian kira-kira apakah kita perlu mengganti kurikulum? Ya, terima kasih Mbak. Saya berterima kasih sebetulnya, kami dari Kemendikbudristek berterima kasih pada BPS untuk data Sakernasnya yang tadi kita jadikan acuan. Karena data Sakernas ini time series. Ya, jadi ketika kita melihat time series, kami melihat tren dari 2020 ke 2022. Jadi Pak Wamen, Pak Anton, hal yang sangat menggembirakan dari data yang sama nih, ternyata terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka untuk semua level. Nah, setelah kami lihat lagi, kami analisis, penurunan tingkat pengangguran terbuka bagi tenaga kerja kita untuk yang tidak sekolah atau SD, penurunannya terjadi 0,6%. Untuk SMP 7,9%, untuk SMA 13% turun penganggurannya. Untuk SMK, tadi SMA ya 13%, SMK 30,5% menurun penganggurannya hanya dalam waktu 2 tahun. Diploma 1, 2, 3 terjadi penurunan 43,2%, sementara pada tingkat universitas terjadi penurunan pengangguran 34,7%. Kami sangat positif ya melihat perkembangan ini. Jadi tidak lihat di satu titik aja di 2022, kami lihat trennya. Dan angka-angka penurunan pengangguran ini menunjukkan beberapa hal yang perlu kita dalami nanti kalau kita punya data yang lebih lengkap. Jika memang pertumbuhan ekonomi Indonesia memang positif dan lapangan kerja memang meningkat, maka kita lihat bahwa lulusan pendidikan SMK, diploma dan perguruan tinggi secara umum mampu memanfaatkan peluang kerja yang ada. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa penurunan pengangguran itu terjadi sangat cepat justru pada SMK, diploma, dan universitas. Dengan data yang tadi Bu Kiki sampaikan dan itu data dari BPS, apakah di sini maksudnya bahwa tidak akan ada perubahan kurikulum misalnya, atau kemudian mengikuti tadi permintaan dari Pak Anton, harusnya yang dari sistem pendidikan dan juga teknisnya itu disatukan gitu programnya, sehingga nanti orang yang alumni SMK ini bisa lebih siap kerja. Karena kalau saya lihat ini survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bu, sama Marketplace Inc. itu menyebutkan bahwa rata-rata orang tua yang menyekolahkan anaknya ke SMK, alasan paling besarnya karena prospek kerja yang bagus. Betul. Jadi sebetulnya sejalan nih Mbak tadi dengan yang sudah disebutkan bahwa penurunan
angka pengangguran dari 2020 sampai ke 2022 itu juga terjadi karena kami dari Kemendikbudristek sangat menerima masukan dan mendengarkan masukan dari Dudi. Pak Anton ini salah satu narasumber kami, pakar yang kami sering mintai tolong gitu ya untuk memberikan masukan-masukan untuk bagaimana kami melakukan transformasi pendidikan vokasi, salah satunya justru di kurikulum. Jadi kurikulum yang kami siapkan, kami menyebutnya dalam payung kurikulum merdeka, itu membuat kurikulum di pendidikan vokasi kita menjadi sangat lentur dan adaptif, yang memungkinkan setiap sekolah bahkan untuk responsif terhadap perkembangan ekonomi di sekitarnya. Jadi dia tidak perlu minta izin dulu ke kementerian untuk mengubah beberapa hal yang memang terkait dengan kebutuhan industri. Jadi itu memang kami lakukan, Mbak, dan transformasi terbesar yang sedang kami lakukan adalah mengundang dunia usaha, dunia industri menjadi co-creator pendidikan vokasi. Yang kami maksud dengan co-creator adalah dunia kerja, dunia industri ikut membentuk pendidikan vokasi sedemikian rupa, mulai dari kurikulum, praktisi mengajar, teaching factory dan magang, termasuk di dalamnya membangun kelas-kelas industri. Kelas-kelas yang kami siapkan untuk secara spesifik memenuhi kebutuhan industri. Oke, berarti yang Ibu Kiki jelaskan ini, maaf saya potong Bu, yang Ibu Kiki jelaskan barusan itu apakah sebuah program yang baru, kurikulum yang baru dan sudah dilaksanakan? Itu sudah mulai kami lakukan 2020 dan setiap saat kami terus lakukan perbaikan, penyempurnaan, karena setiap saat kami mendapat masukan dari industri dan saat itu juga kami melihat, oke, bagian ini kita perbaiki segera. Jadi itu ongoing proses, Mbak. Baik, Bu Kiki, nanti saya ke Bu Kiki lagi, saya ke Pak Wamen. Kalau begitu, Pak Wamen, kalau kita lihat memang sekali lagi saya akan mempertegas lagi bahwa angka pengangguran lulusan SMK mendominasi jumlah pengangguran RI, meski memang kabar baiknya tadi memang angka pengangguran turun untuk semua jenjang pendidikan termasuk juga SMK. Tetapi mungkin dari Kemenaker, pasti kan sering ngobrol juga sama pelaku usaha, begitu, lalu juga yang pencari kerjanya begitu. Selama ini apa yang didapat disimpulkan oleh Kemenaker? Masalahnya ada di mana? Benar sih, benar tidak kalau misalnya industri itu tidak memprioritaskan lah katakan untuk merekrut teman-teman alumni SMK? Ya, jadi begini. Kita melihat bahwa angka pengangguran yang berasal dari SMK itu hampir sekitar 1,66 juta. Jadi kategori kedua setelah SMA, ya kan? SMA itu ada sekitar 2, sekian juta. Nah kemudian pengangguran ini diakibatkan memang antara dunia industri dengan dunia yang teman-teman atau anak-anak kita dari SMK ini selesai bertugas atau setelah sekolah, itu memang kepentingan dan kepentingan serta keperluan yang dibutuhkan oleh industri itu tidak sama. Nah, tadi seperti yang Pak Anton ceritakan juga bahwa harusnya selesai mereka menamatkan sekolah SMP, mereka meninjau sebuah pabrik yang ada di Indonesia ini, kemudian dari situlah si dunia industri ini akan menyarankan kalian tuh harusnya baiknya sekolah di SMK ini, karena SMK inilah yang nanti akan kami terima setelah lulus dari SMK. Itu satu. Nah yang kedua, hampir kita temukan di setiap balai latihan kerja Kemenaker, itu 60% itu berasal dari SMK. Artinya, saya bukan menyalahkan Kementerian Pendidikan, tapi saya perlu mengkritiki juga, walaupun kita sama-sama di pemerintahan, artinya saya melihat bahwa kolaborasi atau kepentingan antara Kemenaker dengan dunia pendidikan ini haruslah serasi. Harus bersama-sama. Berarti selama ini belum serasi? Ya selama ini saya melihat, saya baru 8 bulan, saya melihat memang belum ada keserasian. Jalan sendiri-sendiri? Ya, jalan sendiri-sendiri. Bahkan programnya itu malah tumbang tindih. Di kami ada, di Kementerian Pendidikan juga ada. Seperti kalau kita kan pelatihan, kalau Kementerian Pendidikan ini kan kursus. Ya kan? Nah oleh karena itulah ya 60% itu kita temukan banyak yang berasal dari SMK. Harusnya selama 3 tahun mereka mendapatkan pendidikan di SMK, ya harusnya kan punya ruang praktek yang memadai. Ini cuma 3 bulan kita bisa sudah melatih anak-anak yang sudah profesional dan mereka
kita kerjakan dalam dunia usaha dan dunia industri tadi. Kita pekerjakan mereka di perusahaan-perusahaan. Makanya kita mau menggalakkan juga sistem pasar kerja. Yang mana sistem ini si pemberi dan si pencari kerja ini akan kita sama-sama kolaborasikan. Itu yang dibilang Pak Anton tadi, bagaimana dunia industri membutuhkan tenaga kerja, nanti Kemenaker lah yang akan menyalurkan anak-anak kita ke industri-industri. Jadi difasilitasi nanti sama Kemenaker untuk mempertemukan dengan dunia usaha begitu ya. Karena kan nggak mungkin juga ya anak SMK datang kucuk-kucuk ke pabrik terus nanya saya harus gimana. Harus dari Kemenakernya juga ya untuk menunjukkan itu. Jadi kita ini kan namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. Ya, baik. Ya, beda. Kalau di sini kan Kementerian Pendidikan Nasional ya, Kemendiknas ya. Baik. Nah, harusnya ini kolaborasi ini segera kita lakukan, tidak bisa. Dan terus terang saja Mbak Ilona, Kementerian Tenaga Kerja ini dananya minim sekali. Ya kan? Tapi kami disuruh melatih anak bangsa, kemudian itu dengan kondisi dana yang minim. Sementara Kemendiknas ini dananya besar sekali. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa malah banyak anak-anak SMK yang malah belajar ke BLK kita, harusnya tidak dong, 3 tahun, ya kan? Oke, baik. Bu Kiki mungkin bisa dijawab ini kenapa ada aturan yang tampaknya tumpang tindih begitu, tampaknya sistem yang dibuat oleh Kemendikbud tidak begitu efektif sehingga mereka pun teman-teman SMK harus menggunakan fasilitas dari Kemenaker. Apalagi untuk dana Bu Kiki 2023 postur anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi itu 80 triliun lebih. Bagaimana Kemendikbud memaksimalkan itu? Baik, Pak Wamen, terima kasih nih ya kalau anak SMK ke sana. Jadi ada beberapa hal ya Mbak yang perlu juga kita lihat. Kalau kita double klik tuh data tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen. Lulusan SMK itu seringkali usianya juga belum cukup untuk masuk pasar kerja. Belum 18 tahun. Itu banyak nih anak-anak yang pinter di SD gitu ya, dia masuk lebih cepat, terutama di sekolah swasta mungkin. Kemudian berbagai prestasi yang mereka lalui sehingga mereka lulus itu belum 18. Sehingga kan tidak mungkin ya dia masuk langsung ke pasar kerja karena dia memang belum boleh umur di bawah 18. Nah, itu yang kami siapkan dengan yang kita sebut dengan kursus. Jadi kursus ini melayani anak usia sekolah yang tidak berada di sistem persekolahan. Masuk BLK belum bisa, masuk layanan kartu prakerja belum bisa, begitu ya. Tapi mereka harus kita beli bekal pendidikan atau keterampilan. Belum lagi anak-anak yang memang secara finansial dan situasi lainnya tidak memungkinkan dia berada di sekolah sampai usia 18 tahun. Ini kan harus negara harus hadir ya untuk anak-anak ini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Dan kalau disebut tadi bahwa belum ada koordinasi, mungkin kami perlu lebih sering berdiskusi dengan Pak Wamen, karena kalau dengan para dirjennya, tadi bahkan saya satu forum nih dengan Pak Dirjen dari Pak Budi ya, dari Ketenagakerjaan, dan kami selalu berdiskusi Pak mengenai bagaimana kita melakukan resource sharing, memanfaatkan. Memang Bu Dirjen juga bilang Bu sama saya, beliau habis ketemu, habis rapat koordinasi, cuman tarik-menariknya kencang sekali. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang penting bagaimana kebutuhan negara ini bisa sama-sama kita kolaborasi. Jangan kepentingannya hanya memikirkan Diknas. Saya tentunya harus memikirkan Kemenaker bagaimana sebagai Wamen berfungsi untuk menghidupkan pelatihan kami. Begitu. Kalau kami, kepentingan kami itu adalah bagaimana memberikan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh warga negara. Jadi kepentingan kami itu lebih pada negara hadir untuk memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kepada warga negara. Tidak harus sebetulnya itu dari Kemendikbud, tidak harus dari industri, bahkan kami mengundang industri sekarang Mbak, untuk menjadi mini university. Mereka diberi kesempatan memberikan pemagangan kepada anak-anak kami, mahasiswa misalnya, dalam 1 semester, lalu selama proses belajar itu, pemagangan itu, kami hitung sebagai kredit di kampusnya. Jadi kami justru mengundang semua pihak untuk ikut membantu
pendidikan anak-anak bangsa kita. Siapa saja, termasuk juga Kemenaker sebetulnya. Baik, semoga nanti makin lentur hubungannya antara Kemenaker dan juga Kemendikbud. Bukan semakin lentur, kita ini bagian daripada pemerintah. Baik. Ya kan, pemerintah itu siapa? Presidennya Jokowi. Jadi kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus jalan sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Wamen. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. SD, SMP mungkin? Tebak ya, kayaknya SMA? SD kali ya, karena kan orang lulusan SD biasanya susah dapat kerja. Sebenarnya agak kaget sih, soalnya kan yang kita tahu kan SMK tuh diarahinnya untuk siap kerja langsung ya. Kenapa? Agak bertanya-tanya sih kenapa bisa mereka menjadi penyumbang ke pengangguran tertinggi sih. Aku kira SMA sih, karena kan SMK dia lebih prepare untuk langsung kerja sebenarnya daripada SMA. Hah? Masa sih? SMK kan bukannya ini ya, dipersiapkan buat apa, kayak banyak prakteknya gitu di sekolah. Jadi kalau udah lulus SMK harusnya bisa langsung kerja. Sekarang tuh kalau ngelamar kerja tuh minimal experience-nya udah berapa tahun, padahal mereka baru lulus atau segala macam. Jadi mungkin perbanyak di experience-nya kali. Spek dari SMK-nya mungkin belum memenuhi kali ya. Mungkin nggak cuman di bidang-bidang yang khusus doang, mungkin bisa diperluas lagi bidang-bidang yang ada di SMK-nya. Sehingga mereka juga bisa memenuhi spek yang dibutuhkan oleh lapangan. Sebenarnya yang perlu diperbaiki itu kayak lapangan pekerjaannya sih diperbanyak gitu. Jadi dibuka peluang nggak hanya untuk lulusan yang perguruan tinggi, tapi juga diperbanyak untuk lulusan SMK-SMK. Selain dari pengalaman kerjanya, mungkin dilihat dari personalnya juga. Toh juga kita tahu semua orang tuh bisa kerja. Mungkin selama dia masih mau belajar, terus juga attitude-nya bagus, itu bolehlah untuk dikasih kesempatan buat para rekruter supaya mereka bisa masuk kerja dulu, supaya belajar menambahkan pengalaman mereka. Kadang perusahaan itu terlalu banyak nuntut tapi menggaji dengan sedikit gitu kan. Jadi kayak gimana ya, pengennya tuh harusnya ya yang make sense aja lah gitu. Butuhnya apa ya harus disesuaikan dengan gajinya gitu. Jadi jangan banyak mau tapi menggajinya nggak mau banyak gitu. Karena skill itu butuh proses dan butuh biaya. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, Bu Kiki. Tadi memang ada kabar yang baik ya, selama 2 tahun terakhir itu angka pengangguran dari SMK 30,5%. Saya cukup mempertegas sedikit, Saudara, bahwa ini tidak semata-mata kita mengesampingkan lulusan yang lain ya. Tapi sekarang kita coba ngomongin soal SMK, karena berdasarkan survei, ini banyak orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK karena siap kerja. Lagi-lagi alasannya itu tidak bukan karena biaya pendidikan itu tinggi. Karena dari SMA harus ke pendidikan selanjutnya dan angka pendidikan selalu naik. Bu Kiki, lantas apakah Kemendikbud punya target angka penurunan pengangguran dari SMK berapa? Jadi Mbak melihat dengan perkembangan. Jadi ada juga hal yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Bahwa kebekerjaan lulusan dari suatu satuan pendidikan itu tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Oke. Ketersediaan lapangan kerja itu kan yang lain ya, yang memikirkannya dan prestasi pelaku mengendalikan. Usaha ya. Betul. Dan oleh sebab itu kami tidak menargetkan lulusan itu dalam konteks employability itu selalu bekerja di suatu entitas bisnis gitu. Tapi juga kami menyiapkan menjadi wirausaha. Nah, dengan paradigma bahwa employability itu bisa diukur dengan bekerja di industri atau DUDI tadi, menjadi wirausaha, atau ada juga tadi saya senang sekali adik-adik kita yang muda tadi punya pemikiran yang sangat luar biasa ya. Mereka mengatakan melanjutkan studi, kalau memang anak ini punya kesempatan dan punya keinginan untuk melanjutkan studi, mestinya kita boleh buka kesempatan itu. Jadi yang kita sebut sebagai employability itu 3. BMW kami menyebutnya, bekerja, melanjutkan studi dan berwirausaha.
Nah, kalau kita lihat ke sana, maka orang tua memang sekarang kan lebih real ya, lebih oke. Anak-anak kita mesti bagaimana nih gitu. Dan mereka memilih SMK. Kami sekarang juga dengan bantuan Pak Anton sangat luar biasa nih, teman-teman dari industri memberikan inspirasi ke kami. Mereka mengatakan, Bu, program studi masa depan itu seperti ini. Misalnya pariwisata, tidak cukup hanya pariwisata. Sekarang ada wisata bawah laut, Mbak. Ada prodi wisata bawah laut, ya, mengingat potensi Indonesia. Nah, dengan yang seperti itu, maka orang tua semakin melihat animasi. Itu prodi-prodi animasi luar biasa banyak peminatnya. DKV, gitu ya, desain komunikasi visual, itu juga rame. Ilmu komputer juga banyak sekali. Jadi kita atas saran dari industri juga membuka program studi berorientasi masa depan, ya, itu yang kemudian menarik anak-anak muda kita sekarang. Kemudian berusaha mengefisienkan sebisa-bisanya biaya pendidikan, begitu. Jadi akhirnya kalau kita lihat memang betul minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke vokasi semakin tinggi. Iya. Ya benar sekali Bu, itu concern soal biaya pendidikan, kadang-kadang naiknya kemahalan Bu, nggak semua orang sanggup. Jadi saya rasa ini juga harus jadi perhatian juga ya dari Kemendikbud untuk memantau sekolah-sekolah, kalau bisa dikasih batasan atas kali Bu ya. Saya, boleh silakan, Pak Anton ingin memberikan usul ke Bu Kiki. Dirjen, jadi yang perlu kita lakukan bersama adalah kampanye atau sosialisasi kepada dunia industri. Karena tanpa didukung oleh Dudi memang agak sulit Bu ya. Nah, Jerman sendiri sampai sekarang itu pun masih setiap tahun ada kampanye. Kampanye bahwa ini di samping ekonomi strategik, bahwa pendidikan kejuruan adalah jaminan agar perusahaan itu mampu bersaing secara persaingan global. Jadi itu ada message, ada katakan mission yang itu. Dan ketiga, pendidikan kejuruan sistem ganda memberi anak muda masa depan yang lebih menjanjikan. Nah ini tetapinya Mbak, Bu Dirjen, di Jerman ya kita tidak harus copy 100%, tapi yang di sana karena kita lihat sistemnya sudah baku. Di sana ada namanya BIBB atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Federal Institute for Vocational Education dan Training. Satu contoh ada 5 profesi. Plant mekanik, industrial mekanik, construction mekanik, tools mekanik, milling machine operator. Itu 100 lembar. Baik. Apa yang harus dilakukan baik sekolah maupun Dudi. Jadi di sana juga ada yang kontrak dibatalkan dan setiap siswa ada kontrak. Dan yang memang kita harus tekankan sekarang kita kampanyekan Bu, bahwa agar supaya ini efektif, yang pemagang itu mendapat uang saku. Tidak usah ikut di Jerman. Jerman uang saku sekarang hampir 1.000 euro. Anak yang masih kelas 1 pun 1.000 euro. Tapi oke lah, kita mesti bicarakan itu Bu, bagaimana. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan dengan keluarnya Perpres ya, peraturan Presiden 68 ini, kita berharap walaupun tidak menjadi seperti BIBB namanya, tapi sebaiknya kalau boleh usul Bu Dirjen, bisa usul juga kepada pemerintah yang lebih atas adalah bahwa tim ini yang harus membuat peraturan-peraturan, kalau sana peraturan profesi. Kita juga belum jelas apa profesi atau kompetensi. Nah ini yang barangkali Bu Dirjen kita memang perlu ada diskusi lebih lanjut untuk bagaimana ke depan, terutama bagaimana sinergi dengan Naker. Bu Kiki ingin menjawab, bisa diiyakan apa yang dikatakan? Sepakat sekali dengan Pak Anton. Sepakat Pak, kami baru pada level kementerian itu baru punya yang namanya tim pengarah vokasi. Jadi salah satunya Pak Anton dan teman-teman gitu. Kami dengan senang hati Pak Anton bersama nanti dengan kementerian-kementerian lain, entitas lain termasuk Kadin diantaranya gitu, semua para pihak stakeholders untuk kita bersama-sama memajukan vokasi ya di Indonesia. Dan saran Pak Anton tadi, kalau doable mari kita lakukan Pak Anton dengan senang hati. Baik Pak Wamen, ya kalau tadi kita ada kampanye. Jalan Bu Dirjen, ini kebetulan Ibu hadir ya. Saya hanya memohon kepada pemangku kebijakan, pimpinan di Kemendiknas, tentunya betul-betul harus bisa mensinergikan program kita.
Apa yang Ibu sampaikan tadi di Kementerian Diknas itu sama ada di kementerian kita juga. Jadi jangan tumpang tindih. Jangan kepentingan untuk negara sama, tapi programnya juga sama. Jadi artinya ini yang harus kita perhatikan. Semoga ke depan ini memang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini menurut saya, Bu ya. Nah, tadi Ibu juga cerita bahwa angka pengangguran itu disebabkan juga oleh mereka ini di usia dini. Sekarang sudah berapa tahun ini Kemendiknas sudah menerapkan menerima anak masuk SD itu di usia 7 tahun. Kalau dia sekolah SD-nya normal 6 tahun berarti kan 13 tahun. Ditambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, artinya ketika umur 19 mungkin mereka baru selesai menamatkan sekolah. Jadi saya pikir dengan sistem yang Ibu punya dari Kemendiknas ini, artinya langkah untuk menerima karyawan, perusahaan tadi tidak ada punya alasan. Jadi anak SMK yang tamat harus bisa diterima. Jadi dengan dilatih di SMK selama 3 tahun, Bu. Jadi seperti itu. Nah, kalau Kementerian Tenaga Kerja memang fungsinya kami menerima semua balai-balai kami, menerima siapa saja yang punya niat, yang punya punya skill dan keterampilan, tidak melihat usia, tidak melihat tamat SMA atau SMP atau pernah sekolah. Yang penting mereka punya kemauan. Bahkan kami juga membayai dapat uang saku. Mereka juga ada diboardingkan, jadi menginap. Jadi kita tanggung semua. Jadi ini negara juga. Jadi begitu ya Bu Ilona. Jadi Ibu Dirjen begitu. Oke. Betul, Pak. Baik. Betul. Saya rasa semoga diskusi ini sangat berkembang sekali begitu ya. Masih banyak yang ingin kita bahas dengan Bu Kiki, tetapi Bu Kiki punya waktu yang terbatas. Semoga habis ini dari Kemendikbudristek dan juga dari Ketenagakerjaan bisa ngobrol bareng. Jadi, baik biar panjang Bu Ilona, gitu ya. kami ini bukan menciptakan anak-anak didik yang terampil, tapi kami melatih. Namanya juga Kementerian Tenaga Kerja. BLK itu kan Balai Latihan Kerja. Ya, bukan balai pendidikan gitu kan. Oke, baik. Semoga nanti transformasi pendidikan vokasi di Kemendikbudristek juga kerjasama lah. Kemendiknas itu kerjasama dengan Kemenaker. Itu Ibu Kiki kasih tahu Pak Nadiem itu, Pak Menteri ya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Kiki Liati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi telah bergabung bersama kami. Kami tunggu gebrakan di transformasi pendidikan vokasi. Selamat malam Bu Kiki. Selamat malam, terima kasih semuanya. Malam Bu Kiki. Kami Salamen, Pak Anton, Pak. Ya Ibu. Sehat selalu. Selamat malam. Nanti kita diskusi ya Bu. Baik, lepas ya. Baik. Makin panas gitu ya. Saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wayana, wartawan Unsur Kontan. Mas Cipta, selamat malam. Malam. Panas ya Mas malam ini? Panas. Baik, sebelum saya ke Mas Cipta, saya coba ke Pak Anton dulu. Pak Anton tadi juga mendengar suara dari masyarakat ya. Ini ada concern yang saya rasa cukup menarik untuk kita perdalam. Katanya banyak pelaku usaha mintanya itu kebanyakan juga gitu. Sementara mereka belum punya pengalaman tapi gajinya juga nggak gede-gede banget. Pertimbangan dari industri atau pelaku usaha apa sih sebenarnya biasanya? Saya kira industri kalau dia mempunyai kompetensi yang diharapkan, dia berani bayar mahal. Masih tinggi. Oh gitu. Nah, persoalan kalau yang datang walaupun membawa ijazah tetapi tidak punya kompetensi. Nah, oleh karena itu saya merasa pilihan Pak Jokowi untuk vokasi menjadi sistem untuk peningkatan SDM sudah sangat tepat. Nah, persoalan apakah sistem itu dijalankan dengan benar dan sistem kita benar atau tidak. Oke. Sekarang begini, ada 14.000 SMK. Nah, kalau vokasi yang benar itu artinya harus ratusan ribu atau mungkin 1 juta lebih perusahaan yang harus menampung karena jadi begini, kalau kita bicara SMK bukan pelatihan lebih clear ya, karena dia masuk upskilling, reskilling itu udah siap memang siap pakai. Tetapi kalau sekolah 3 tahun saya ini 30% belajar di SMK, 70% waktu saya ada di Dudi, di pabrik. Sehingga 3 tahun setelah saya mendapatkan sertifikasi kompetensi, saya tidak usah tes lagi. Soft skill, hard skill sudah terpenuhi.
Jadi tinggal tunjuk saja ini akan tinggal. Nah persoalan yang lain akan dengan gampang cari kerja. Jadi sebenarnya saya paling sedih kalau orang bertanya, Pak, kalau tamat SMK ini jaminan apa dapat kerja? Ini kan pertanyaan yang konyol. Semestinya kalau masuk SMK yang benar, otomatis contohnya kalau kita lihat Jarum Kudus, kan dia sukses. Kalau bicara pendidikan tinggi, ATMI Solo. Itu berebutan antre itu orang untuk mendapatkan tenaga ahli. Nah, artinya yang tidak benar adalah sekolah ada, dapat pelajaran teori lebih banyak, tidak praktek. Dan jangan lupa, kenapa harus didudi? Kita harus bedakan, teaching factory di Jerman hampir tidak ada teaching factory. Teaching factory itu kalau umpamanya di satu tempat di mana tidak ada dudi, terpaksa mesinnya didatangkan masuk sekolah. Tapi lebih praktis, dan itu dilakukan Jerman, lebih baik siswa itu praktek di tempat kerja karena pertama, dia harus pertama terlalu mahal kalau sekolah harus siapkan alat atau mesin yang setiap tahun berganti-ganti Pak Wamen. Sehingga itu akan lebih praktis dia di tempat kerja. Kedua, dia harus terbiasa dengan suasana real. Saya meninjau dengan Pak Hanif waktu itu di ada IT Singapura. Masuk di ruangan di mana mereka untuk masinis kapal. Baik. Ruangan tidak AC begini. Ruangan seperti di dalam ruangan kapal, bau solar dan panas. Jadi harus membiasakan di tempat kerja yang real. Ketiga, dia kan mau cari kerja. Kalau dia sekolah, setelah itu baru melamar, berbeda dengan dia sudah 70% waktu di tempat kerja, dia tidak susah cari kerja. Nah inilah yang harus sebenarnya filosofi ini, kawan-kawan kita di Dikbud dan lain-lain juga harus bicara bersama, ya itulah kembali kepada tetapi persoalan tanggung jawab nasional ada di mana ini. Sehingga tidak menjadi, saya lebih cenderung seperti yang Pak Wamen katakan, sebenarnya sukses tidaknya satu pemerintahan adalah menghapuskan kemiskinan. Dan yang paling efektif adalah beri lapangan kerja. Dan saya selalu berulang Pak Wamen, tanggung jawab memberi pekerjaan bukan di tenaga kerja. Karena mereka bagaimana dididik, dan kementerian lain kebijakan-kebijakan. SDM yang harusnya dibentuk. Di sini kan lebih banyak di tenaga kerja itu adalah mempersiapkan hubungan kerja, undang-undang tenaga kerja dan lain-lain. Nah ini yang salah persepsi juga Pak Wamen. Baik. Yang jelas di sini kalau saya tangkap juga pernyataan dari Pak Anton, harusnya sekolah SMK juga ini sudah harus punya tugas ya, bertanggung jawab terhadap anak didiknya supaya punya kapasitas yang mumpuni sesuai permintaan dunia usaha dan juga industri begitu. Pak Wamen, karena Pak Wamen sendiri yang tadi buka datanya bahwa banyak lulusan SMK ini justru ke tenaga kerjaan nih untuk mendapat pelatihan. Apakah memang setiap tahun trennya itu jumlah orang alumni SMK itu yang ke Kemenaker banyak Pak? Banyak. Jadi mereka itu data kita hampir 60%. Ya, yang berasal dari SMK. Nah, kenapa? Mereka ketika, mungkin maaf ya, ketika mereka mendapatkan pendidikan di SMK, mungkin mereka tidak betul-betul bisa maksimal seperti yang diceritakan oleh Pak Anton tadi. Jadi hanya ya gimana ya, mungkin seperti SMA juga mungkin lebih banyaklah teorinya daripada prakteknya juga. Jadinya nggak ada perbedaannya gitu ya. Dan satu lagi, saya pernah meninjau ke salah satu SMK negeri ya, itu fasilitas prakteknya juga tidak memadai. Yang menurut saya Kementerian Diknas betul-betul harus memfasilitasi bagaimana ruang-ruang praktek sehingga mereka ini bisa bekerja yang seperti Pak Anton bilang dari elektro misalkan, kemudian dari konstruksi atau mungkin dari jurusan yang IT, ya kan? Betul-betul alatnya itu memadai ketika mereka praktek betul-betul sungguh-sungguh. Mereka bisa, termasuk juga SMK perkapalan misalkan, atau SMK perhotelan, ya kan harus dibikin. Inilah tugas semua ya, termasuk Kemenaker. Kami siap memfasilitasi itu untuk kerjasama Diknas dengan kami. Kalau mereka tidak punya, kami siap memfasilitasi. Kita punya BLK-BLK yang sudah punya kompetensi dan perlu diingat, ya, Ibu Ilona. Ketika kita sudah melatih anak-anak kita di BLK, mereka dapat sertifikasi. Punya sertifikat. Walaupun jam pelajarannya sangat singkat, tapi mereka handal. Cuman terbatas juga. Kami melatih punya paket. Paket itu satu paket 16 orang. 16 orang itu karena jurusannya ini, misalkan keperluannya, misalkan jurusan instalasi listrik, itu terbatas paketnya, tidak bisa banyak. Nah, limpahkan saja paketnya ke Kementerian Tenaga Kerja. Kalau dilimpahkan paketnya anggaran juga bisa minta ditambah ya? Ya termasuk dong ya kan. Oke baik, ya, saya ke Mas Cipta.
Gini Mas Cita, kita melihat banyak yang kita ambil benang merahnya dari diskusi ini ya. Mulai dari tadi pelaku usaha juga mintanya ya harusnya ketersediaan SDM-nya itu matang dengan adanya koordinasi yang baik juga ya antara Kemendikbud, Ristek dengan juga Kemenaker. Tadi kita lihat ini agak nggak harmonis soal aturan atau kebijakan untuk menyediakan SDM siap kerja. Apa catatan dari redaksional atau apa yang paling mendesak kita benahi dulu supaya lulusan SMK yang menurut saya yakin benar banyak orang tua yang memilih ke SMK karena kendala biaya kalau mereka harus melanjutkan sekolah lebih tinggi. Ya, wah ini repot nih menyimpulkan diskusi yang terlalu pertama banyak gini. Diskusi ini menurut saya sangat produktif dan harus lebih sering. Ya. Pertama gini, kita kalau kembali lagi saya pengen menarik perspektif yang lebih besar. Kita selalu bicara misalnya bonus demografi. Tapi hati-hati, bonus demografi itu tanpa lapangan kerja, itu akan menjadi bencana demografi. Ya. Dan kita tidak akan memetik manfaatnya di 2030 ketika puncaknya nanti. Itu satu. Jadi penyediaan lapangan kerja ini harus selalu menjadi topik dan yang penting sebenarnya aksi ya. Aksi yang selalu ada hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, bicara tentang SMK. Sebenarnya kalau kita menyimpulkan ini sebenarnya efek dari, kalau saya sebut ya ini sebenarnya ledakan SMK yang dalam tanda kutip awalnya niatnya bagus. Kalau kita lihat ini sebenarnya kan mulai 2014 ketika ada undang-undang pemerintah daerah dialihkan pengelolaan SMA itu ke provinsi. Lalu ada kampanye juga dari pemerintah memang pengen menjadikan SMK menjadi solusi untuk penciptaan tenaga kerja. Lalu kampanye ini gede-gedean. Kampanye gede-gedean ada booming SMK. Tadi Pak Anton menyebut sekarang 14.313. Ini lebih banyak dari SMA. SMA itu cuma 13.900. Siswanya juga lebih banyak, 5,1 juta SMK. Sementara SMA cuma 4,9. Jadi sebenarnya dari sini sebenarnya logika kenapa pengangguran SMK itu lebih besar juga kelihatan sih, orang memang siswanya lebih besar gitu ya. Tapi booming ini kampanye sebenarnya di satu sisi kampanye ini berhasil membuat orang tua rame-rame masuk SMK. Tapi di sini kemudian terjadi antara ekspektasi dengan kenyataan ini nggak nyambung gitu loh. Orang berharap masuk di situ langsung dapat pekerjaan, tapi kenyataannya tadi kita sudah diskusi kualitas SMK ini bisa bumi dengan langit di lain daerah, lain cerita. Saya ada cerita gini, ini nyata. Saya tahu ada di tetangga saya lulusan SMK langsung kerja di salah satu bengkel Astra. Bagus. Tapi saudara saya sekolah di SMK dia sampai keluar pindah ke SMA. Kenapa dia shock ketika masuk SMK? Dengan pola pendidikannya dia sampai pindah. Nah ini real terjadi. Jadi perbedaan ini sangat real. Nah saya kira solusinya sebenarnya tadi Pak Anton sudah menyebut sebenarnya sudah ada, yaitu Perpres 68 2022. Itu menyebut tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Nah itu di pasal 18 sudah disebut harus ada koordinasi yang memang yang menjadi ketuanya Kementerian Koordinator PMK ya. Tapi di dalamnya ada Kementerian Tenaga Kerja. Kalau Menko-nya ada Menko Perekonomian, ada Marinvest. Jadi semuanya mestinya udah nggak ada masalah. Di situ ada standarisasi, ada fungsi Kadin dan sebagainya. Tinggal kita tunggu ini kapan realisasinya, karena ini sudah sejak April 2 tahun lalu muncul Perpres ini. Jadi kalau ini ada dan bukan hanya sekedar jadi kertas atau jadi takutnya SMK ini kan jadi latah sebenarnya. Jangan sampai ini juga kemudian berujung nggak produktif lagi gitu. Jadi kelihatannya pemerintah sudah menyadari ada Perpres ini, sekarang eksekusinya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Cita Wayana, wartawan Sun Kontan atas simpulannya malam ini. Sangat baik. Terima kasih Pak Afran Sanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih telah bergabung. Dan Perpres 68, Kemenaker menjadi koordinator pelatihan. Perlu diingat itu. Jadi tolong pelatihan itu serahkan sama kami. Oke, baik. Itu Mbak Ilona. Ini kan gunanya benar. Kompas TV kan? Iya, untuk mensosialisasikan program juga. Dan terima kasih saya ucapkan ke Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas pandangannya. Selamat kembali bekerja, Pak Friansah. Semangat terus. Sudah siap tambah kerjaan. Iya, baik. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.
Kita tunggu harmonisasi kebijakan regulator terkait dengan menyamakan untuk kebutuhan kurikulum dan juga teknis di lapangan agar tidak banyak lagi alumni SMK yang jadi pengangguran. Saya Mahasiswa Tarigan, sampai jumpa di Bisnis Talk Selasa depan.